Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong. Kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat pastinya ya. Yang di rumah juga ya. Masih dong. Tema kita juga masih sama kok. Ya Allah, apakah ini maksiat? Apa aja sih yang termasuk maksiat, tapi kita tidak sadari akhirnya mengganggu semuanya. Yang pertama, tidak menerima masukan dari orang lain. Yang kedua, memaksakan kemauan kita kepada orang lain sampai orang lain tersakiti. Nauzubillahiminzalik. Kita lanjut lagi ya, ada tayangan lagi. Ratapan seorang ibu kehilangan anaknya yang dibantai Israel. Kita lihat tayangannya, silakan. Lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa yang Ustadz Syam lihat dari tayangan tadi Ustadz? Kami dan seluruh tim Islam itu Indah mengutuk tindakan genosida. Jadi salah satu upaya yang paling bisa kita lakukan adalah kita tidak pernah membenarkan apa yang dilakukan atas saudara-saudara kita di Gaza atau dimanapun itu. Jadi subhanallah ini sangat kejam sekali. Ini bukan lagi masalah agama, ini masalah kemanusiaan subhanallah. Dan lantas apakah kita berdosa? Dan akhirnya menjadi sebuah kemaksiatan kalau kita melihat orang yang tersakiti tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Masya Allah pertanyaannya. Baik. Silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina dan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala berlipat ganda atas musibah yang mereka dapatkan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita, lalu ada orang yang berusaha beraikan, ada masalah, maka tugas kita adalah menyatukan kembali daripada hati yang terpecah belah tadi itu. Maka kalau ditanyakan apakah sikap acuh atau tidak peduli terhadap saudara-saudara kita adalah maksiat, maka jawabannya betul, karena perintah untuk peduli terhadap orang lain itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang sedang terzolimi. Jadi perintah untuk menolong orang lain yang sedang terzolimi itu adalah perintah Nabi SAW. Bahkan lebih hebatnya lagi dalam Islam, bukan hanya menolong yang terzolimi, tapi tolong juga yang menzolimi. Loh, para sahabat heran, gimana ya Rasulullah, kalau nolongin saudara kami yang terzolimi, kami masuk akal gitu, bahwa dia sedang terzolimi kami tolongin. Tapi gimana cara menolong orang yang zolim? Gimana caranya Rasulullah kalau ada saudara kami yang zolim? Tolonglah mereka dengan cara mencegah mereka berbuat zolim. Mencegah saudara kita berbuat zolim. Bagaimana cara mencegahnya? Oh, paling dekat, lingkungan terdekat kita dulu, anak-anak kita ajarin. Nah, kalau di rumah orang lagi silaturahim, jangan lompat-lompat di sofanya orang. Nah, kalau ini haknya orang lain, bukan hakmu nak. Nah, ini minimal kita ajarin saudara-saudara terdekat kita, anak-anak kita, daripada tetangga-tetangga kita saling menasehati supaya tidak menzalimi orang lain. Buat seluruh tetangga, mohon izin kalau ada kendaraan parkirnya jangan di tengah jalan. Buat seluruh tetangga, mohon izin kalau masuk area sini kecepatannya batasnya segini karena ada anak-anak main.
zalimin. Subhanallah. Jangan kita hanya menolong yang terzalimi, tapi berusahalah kita punya empati juga, rasa untuk menolong orang yang zalim dengan cara mencegahnya berbuat zalim. Apalagi menjadi contoh daripada kezaliman. Oh, maka ini maksiat yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jalan keburukan. Kalau menunjukkan jalan kebaikan itu adalah pahala, maka menunjukkan jalan keburukan itu adalah sebuah kezaliman, dan kezaliman itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak sanggup atau terhalang jarak atau pihak yang mengancam kita, kita harus apa? Ya tetap kita harus punya usaha, karena wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak dibalas kecuali sesuai dengan usahanya. Yang penting tumbuhkan sifat empati dan simpati dulu itu ya, yang harus Insya kita tumbuhkan Allah. gitu ya. Nabi itu orang yang paling empati terhadap orang lain, Rasulullah. Para sahabat pun demikian. Bahkan dikatakan Muslim itu tidaklah disebut beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masya Itu kan Allah. sifat empati yang tertinggi Ya. tuh. Berarti mencintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri ya. Terima kasih Ustaz Syam Siap, untuk sama-sama, penjelasannya. Mas Soni. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana ngapain? Saya mau masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Mau nanya sama Ya, siapa? saya mau nanya. Nah, Ibu ya. Loh, nunjuknya ke situ, ngasihnya ke sini. Gimana sih? Coba Ibu silakan berdiri. Ya, perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Ustadz. Bu, pernah nggak ketemu ada orang yang tiba-tiba ketemu yang langsung meramal? Gimana tuh? Oh iya, pernah Ustadz. Pernah? Pernah. Terus apa yang Ibu lakukan? Ya, dicuekin aja. Oh, dicuekin, Iya. nggak usah percaya. Gak usah, tergantung orangnya siapa dulu ya. Oh gitu. Ini meramal apa melamar, Bu? Kok masih tergantung orangnya siapa dulu katanya Bener gitu. juga sih. Iya. Ya, Jadi dicuekin. ya. Cuekin. Dicuekin kalau ramalannya itu kenapa? Kan mengada-ngada, gak Oh, masuk mengada. akal, Kalau- gak kalau logis. masuk akal? Kalau masuk akal ya mungkin dipikir-pikir lagi. Iya. Gimana kalau kayak gitu, sama aja percaya dong Ustadz. Iya, iya. Dipikirkan, direnungkan bener nggak gitu. Dan kalau enggak, itu termasuk maksiat batin kalau kita percaya ramalan. Ayo loh. Itu memikirkan aja sudah termasuk percaya dong berarti ya. Betul. Kalau gitu harus gimana Ustadz Maulana? Terus gimana dong Ustadz? Coba. Oke baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita juga pengen tahu nih maksudnya Ustadz tanya kayak gitu apa sih? Silakan Ustadz Terima kasih banyak, Maulana. Mas Soni, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Blangkon Loreng, Ustadz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya, hati-hati terjadinya maksiat batin ketika kita percaya akan ramalan. Tapi tadi kita tanya Ibu Mia, tergantung Ustadz. Bedakan ramalan dan perkiraan. Tidak sama. Kalau ramalan beda. Kalau perkiraan beda. Perkiraan itu berdasarkan ilmu. Ya, orang yang tahu keadaan cuaca, orang yang memiliki ilmu apa namanya tuh? BMKG itu tahu ini perkiraan akan terjadi bencana, akan terjadi gempa. Itu namanya perkiraan. Dokter, perkiraan. Ini ya sakit, kira-kira sakitnya ini nih. Kira-kira semuanya. Itu perkiraan. Karena berdasarkan ilmu. Tapi kalau ramalan dikhawatirkan bersekutu sama jin. Dan ramalan itu salah satu maksiat batin yang bisa menyebabkan terjadinya kesyirikan. Disebabkan karena satu, percaya selain dari Allah. Bergantung selain dari Allah, kemudian berharap selain dari Allah. Hati-hati, ketika orang percaya ramalan, berarti mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ketika orang percaya ramalan, maka dikhawatirkan syirik. Syirik itu terjadinya pengharapan, permintaan, permohonan, berharap selain daripada Allah. Dan itu tidak boleh. Ramalan itu berefek dua. Hati-hati kalau percaya ramalan. Ada efek daripada ramalan. Ketika orang percaya ramalan, maka berefek yaitu tidak mau usaha. Membuat orang malas. Karena meyakini ramalan. Dan dikhawatirkan tidak mau ibadah lagi.
kalau orang percaya akan ramalan. Makanya hindari, apalagi tadi betul kata Mas Sony, percaya tidak boleh, mendatangi tidak boleh, apalagi meyakini. Jangan pernah mempercayai, apalagi sengaja mendatangi tukang ramal. Tidak boleh. Jangan ya Bu. Ya, Bu. Bu. Jangan ya Bu. Ya. Ibu daftar di sini. Itu bukan ramalan. Perkiraan ibu datang sini tanggal sekian, itu perkiraan. Datang ke sini untuk menuntut ilmu dengan cara bukan meramal, tapi usaha. Makanya orang yang percaya ramalan, hilanglah usahanya. Tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi berdoa. Dan ini bahagian daripada kesyirikan dan bisa berakibat maksiat batin. Aduh, nauzubillah min zalik. Apalagi sekarang gini ya, bintangnya apa, zodiaknya apa gitu kan ya. Boleh, tidak boleh. Jangan ya. Jangan, karena kalau percaya zodiak, percaya perbintangan, percaya ini, percaya itu, berakibat apa? Sugestinya jadi buruk. Nah, tapi aku bisa memperkirakan, abis ini Ustadz Maulana pasti duduk. Iya jelas, Iya kan? itu perkiraan. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini kan udah datang jauh-jauh dari mana datangnya? Cianjur. Oke. Aku mau kasih kesempatan untuk curhat di sini. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ayo mau angkat. Karena ibu paling pertama ibu aja deh. Yang lain malu-malu. Boleh dong Ustadz Syam, Ustadz Blangkon Loreng izin sini. Silakan ibu kasih salam masyarakat Indonesia. Kasih tahu nama ibu datang dari mana coba. Ayo. Cukup sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ibu Siti Masitoh dari Cianjur, dari Majelis Taklim Nurul Zamil. Nurul Zamil, tepuk tangan dong biar lebih semangat. Udah jauh-jauh datang dari Cianjur, Masya Allah, Mas mau curhat apa Ibu? Gini ya Pak Ustadz, Iya. aku mau curhat. Aku kan sering ke Saudi ya, curhat aja kan aku. Gak apa-apa Sur. Saudi ya. Ya. Terus saya kan punya suami, dia Ya. juga kerja di Saudi. Saudi. Di Mekah, terus Ya. aku di Abah misah ya, nggak satu rumah. Ya. Nah selama 2 tahun, biasa kalau telepon biasa ya telepon berjalan. Pas 1 tahun, kalau enggak ditelepon sama saya nggak pernah nelpon dia. Jadi harus kita dulu yang nelponnya, selalu saya dulu yang nelpon. Nah setelah itu kan jengkel ya, aku ini minta talak ya, dikarenakannya buat apa? Sepertinya aku ya harus meminta memohon-mohon. Oh mohon-mohon supaya dikabarin, iya. Kan sebagai seorang istri kayaknya enggak dicuekin enggak enak kan ya. Iya, betul sekali. Jadi enggak ada perhatian satupun. Heeh. Seperti membuang sampah lah gitu lah. Hah? Seperti membuang sampah, Seperti enggak buang pernah sampah? nengok lagi gitu. Oke. Nah dulu ada gitu, curhat sama Ustadz yang ada di Cianjur ya. Oke, Gimana ya. caranya apa, maksiat apa enggak gitu kalau aku minta cari katanya ya kalau udah 1 tahun enggak ada kabar apa-apa itu kan. Bisa juga karena selama 3 bulan ya Pak Ustadz. Jadi ini udah 1 tahun dicuekinnya sekarang totalnya. Jadi aku minta Oke. cerai, Heeh. udah gitu ya dia cerai. Nah itu gimana hukumnya, kemaksiatannya kalau Tuh gimana? sebagai istri. Ustadz Syam, udah 1 Sudah- tahun sudah- dicuekin sudah Ustadz. Sesuai dengan syarat bisa minta talak ya. Ya. Maksudnya nggak ada kabar selama berturut-turut, statusnya pun ndak ada, status WA-nya ndak ada, kabarnya ndak ada, Ya. nafkahnya tidak ada, Ya, ya, gitu. sama sekali tidak ada. Kemudian kalau memang sesuai dengan sigat taklid ya udah tidak dianggap maksiat karena memang sudah dihukum sebelumnya bahwa seandainya suamiku melakukan ini, maka saya punya hak untuk datang ke pengadilan mengajukan untuk berpisah. Dengan itu suamiku harus rela kalau pengadilan memutuskan ya sudah kalau memang tidak sesuai kalau sudah sesuai dengan sigat taklid tadi. Tapi jangan disebabkan hanya karena hal tersebut akhirnya seorang perempuan sangat mudah untuk memisahkan daripada rumah tangganya, subhanallah. Apalagi ini terpisah oleh jarak dan waktu yang kita tidak tahu apakah di sana memang
tidak menghubungi atau HP-nya yang bermasalah, bisa jadi misalnya gitu kan, kita tidak tahu. Misal ada suaminya pelaut, tahu-tahu ternyata lama dia sebulan tidak ada jaringan, subhanallah misalnya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi subhanallah, selama sesuai dengan hukum syar'i, ibu tidak berdosa. Tapi saran saya supaya terus tidak berdosa, maka ibu jangan menceritakan keburukannya suami, tetaplah sudah mantan suami berarti sekarang ya. Sudah mantan suami berarti sekarang ya. Jadi hitungannya tidak maksiat kalau memang sudah sesuai dengan syariat. Tapi walaupun tidak maksiat, tetap Allah tidak senang dengan yang namanya perpisahan. Tapi menurut kami yang paling penting, kalau ibu ini kan sudah cerai. Iya. Ya. Bagi yang belum terlaksana, apabila ada satu kasuistis semacam itu, Kasuistis. ya Iya. kasus lah. Kasus, ya kasuistis. Iya, iya. Kan itu nama kasuistis. Iya, kasus, iya. Kasus, ada permasalahan semacam itu. Hubungan antara suami dan istri yang jarak jauh, kemudian telepon atau apa kurang lancar, yang paling pertama dikedepankan adalah husnudzon billah. Oke. Kita harus apa? Husnuzon. Husnudzon artinya baik sangka. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Sam, jangan langsung menjustis, oh berarti suami saya di sana ada hal-hal yang ini bagi yang belum terjadi lah ya. Iya. Kalau ibu kan sudah terjadi, mau tidak mau sudah cerai. Tapi artinya kalau jauh jaraknya, ya jangan langsung sekonyong-konyong koder menyatakan bahwa suaminya ada, oh berarti Bermain suami lagi. saya beristri lagi atau apa dan seterusnya, atau suami saya tidak perhatian lagi. Jangan begitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena memang betul yang disebut dengan komunikasi itu penting. Iya. Akan tetapi kadangkala ada permasalahan-permasalahan tertentu di mana permasalahan itu yang perlu kita perjelas dulu, jangan disuudzoni. Iya. Tapi kita harus husnudzon. Karena apa? Hubungan suami istri itu harusnya tetap dijaga walaupun dengan jarak Tapi mungkin kasus ibu ini bisa jadi pelajaran juga buat kita atau yang merasakan, yang pernah merasakan juga ya. Iya. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini ya. Terima kasih Ibu untuk curhatannya, insya Allah bisa terjawab juga untuk banyak orang yang ada di luar sana ya. Makanya jamaah jangan kemana-mana dulu. Pokoknya kita harus tetap di sini ya. Kita tetap di sini, pembahasannya semakin asik lagi juga dengan tema kita, ya Allah apakah ini maksiat? Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.